Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ternak kita. Saat ini saya lagi ada di kandang Jamis lagi ya bro ya, karena tempatnya dijamin. Jadi sekarang lagi ada di kandang populasi 46.000. Kondisi ayam sudah 33 hari, bobot 2,1 mungkin rataan, karena kurang rata ya ayamnya. Nanti kita bahas penyebab keseragaman jelek dan dampak terhadap FCR seperti apa. Oke, langsung kita lihat kondisi yang di kandang seperti apa ya. Oke, ini kondisinya ayam sudah cukup besar-besar. Kita bisa melihat keseragamannya jelek karena tidak dilakukannya seleksi yang ketat. Jadi ada ayam yang bobot 2 kilo, bobot 19, ada yang bobot bahkan 23, 24, seperti ini 24, mungkin yang sebelahnya 2 kilo. Yang ini mungkin 19. Yang ini 18 malah 17. Yang ini 22 kemungkinan. Jadi keseragamannya jelek. Pertama, faktor yang sangat mempengaruhi adalah seleksi. Pentingnya seleksi pada broiler mempengaruhi keseragaman dan FCR di akhirnya. Ketika seleksinya tidak maksimal, otomatis nanti FCR-nya juga akan jelek. Kenapa seperti itu? Karena ayam yang besar semakin besar, ayam yang kecil tidak besar-besar. Dan rasio ayam yang besar dan ayam yang kecil pasti tidak sama. Sedangkan ayam yang besar nanti akan menopang rataan ayam yang kecil, sehingga rataannya kecil. Makanya sering terjadi ketika tidak dilakukan seleksi, keseragamannya ayam jelek. Peternak rata-rata berasumsi kalau ayamnya nggak naik atau segala macam. Itu faktornya bukan ayamnya nggak naik. Ketika pakannya maksimal, masih optimal, pasti untuk pertumbuhan bobot badannya masih bagus. Faktor yang membuat seperti tidak naik adalah ayam yang besar membackup bobot ayam yang kecil, seperti ini. Ini kondisi udah cukup longgar ya. Terus untuk ayam besar disesuaikan untuk segala macam, dari ventilasi, pakan, ketinggian tempat minum seperti ini. Ini sudah cukup baik tempat minumnya. Jadi ketika minum, kepala tidak miring. Jadi ketika air yang keluar dari nipple itu bercucuran, itu tidak jatuh ke sekam, jatuhnya ke cup nipple. Tapi kalau misalnya terlalu pendek, otomatis minumnya miring, air akan mengalirnya lewat paru, tidak jatuh ke cup nipple tapi jatuh ke sekam, dan akhirnya sekamnya basah, timbul amoniak yang tinggi, kelembaban yang tinggi, dampak terhadap ayamnya cekrek, dan banyak lainnya. Untuk penggunaan pakan, tempat pakan tingginya segini, kurang lebih sedada ayam, satu jajar dengan tembolok ya, saat ayam tidak tegak. Untuk kondisi satu lantai ini sudah dilakukan penjarangan, besok akan dilakukan panen raya. Fan nyala 6 unit full 24 jam. Oh tidak, 24 jam, sorry saya koreksi, 6 unit untuk malam hari. Kemungkinan 24 jamnya bisa sampai 8, karena kondisi siang pasti berbeda suhunya. Itu juga dipengaruhi dengan kondisi alam ya, cuaca. Ketika cuacanya panas, 8 kipas tidak bisa menurunkan suhu yang diharapkan, target efektif temperaturnya tidak tercapai, ya akhirnya kita harus menggunakan cooling pad. Atau sebelum menggunakan kipas 8, ya kita juga sudah menggunakan cooling pad. Tujuannya ketika kita over penggunaan kipas, nanti ayam akan over wincil atau menerima angin yang berlebihan ya. Untuk kondisi bisa dibilang cukup nyaman. Kekurangannya hanya di keseragaman. Kita bisa ngelihat ayamnya. Secara konsep 4M ya, kata orang-orang. Makan, minum, main, modal, kata orang Sunda. Jadi terlalu sudah cukup lah aspek seperti itu.
Untuk kondisi ayam sehat, kita lihat kotorannya juga bagus, tidak seperti pepaya. Kotorannya bagus ya, bisa dibilang kotorannya bisa bagus, tidak ada spot-spot yang menunjukkan bahwa ayam ini terkena serangan pada pencernaan ya. Biasanya ya umur segini kalau pencernaan terkena itu enteritis, bahkan parah-parahnya kalau penyakit pencernaan ya perak darah ya, kalau orang-orang sebut bahasanya koksi, bisa arah ke situ. Cuma untuk saat ini alhamdulillah bagus. Yang perlu kita jaga dalam produksi di akhir adalah pola panen yang pertama, yang kedua seleksi, agar di akhir itu tidak seperti ini, kurang seragam ayamnya. Selanjutnya adalah penjarangan, terus feeding system, pola pakannya seperti apa, sekam juga, karena semakin tua ayam kelembaban juga semakin tinggi, dan yang terpenting ventilasi. Oke, video singkat kunjungan kali ini ke kandang cukup ya. Semoga menghibur dan bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan di kolom komentar, nanti saya sertakan kontak person di dalamnya, biar nanti kita bisa ngobrol lebih lengkap lagi ya guys ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.